Halo guys, kembali lagi di pemain cadangan. 3 klub tertarik rebut Jay Jesus dari FC Venezia. 3 klub Italia dikabarkan tertarik memboyong Jay Jesus dari Venezia di bursa transfer musim panas 2024. Mereka adalah Monza, Fiorentina, dan juga Torino. Salah satu tim yang benar-benar berminat merekrut bek timnas Indonesia ini adalah Torino. Seperti yang diketahui, Jay Jesus berhasil mengantar Venezia promosi ke Liga Italia 2024-2025. Kepastian itu didapat setelah I Lagunari julukan Venezia berhasil mengalahkan Cremonese dengan agregat 1-0 di babak playoff Liga 2 Italia 2023-2024. Performa Jay pun menjadi sorotan karena tampil solid bersama barisan pertahanan Venezia. Pemain timnas Indonesia itu tidak lepas dari pantauan klub-klub Liga Italia yang akan bersaing musim depan. Akibat penampilan apik tersebut, laporan Tutto Venezia Sport menyebut kini Jay Jesus tengah diminati 3 klub Serie A yaitu Fiorentina, AC Monza hingga Torino. Dari ketiga klub tersebut, Toro, julukan Torino, disebut memiliki minat yang paling besar. Ada 3 klub yang mendapat informasi soal mantan pemain Go Ahead Eagles itu. Torino adalah tim yang menunjukkan minat paling besar. Di baris kedua, kita menemukan survei dari Monza yang akan melakukan kudeta, dan juga dari Fiorentina sendiri, tulis laporan Tutto Venezia Sport dikutip pada Kamis 1 Agustus 2024. Viola, julukan Fiorentina, telah melakukan survei yang hanya bersifat penjajakan untuk saat ini. Kita lihat saja apakah akan ada perkembangan mengenai hal tersebut dalam beberapa hari ke depan, sambung laporan tersebut. Torino memang baru saja mendatangkan pemain Guinea Ekuator Spanyol Saul Coco dari Las Palmas. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan Toro akan menambah kekuatan dengan merekrut Jay Jesus. Jay pun nampaknya tidak membutuhkan waktu adaptasi yang sulit jika bergabung dengan Torino. Sebabnya, pemain berusia 24 tahun itu akan mengikuti jejak mantan pelatihnya, Paolo Vanoli, yang juga dipercaya untuk menukangi Torino musim 2024-2025. Maurizio Hinoke dikabarkan batal dinaturalisasi. Garis keturunan Indonesia dari buyut hingga unfollow timnas Indonesia. Pemain FC Dordrecht U21, Maurizio Hinoke, dikabarkan tidak bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Kabar yang belum terkonfirmasi menyebutkan bahwa Maurizio Hinoke tidak jadi diproses naturalisasi oleh timnas Indonesia. Nama Maurizio Hinoke sebelumnya termasuk jadi salah satu yang direkomendasikan berkat penampilan bersama timnas U20 di Toulon Cup 2024. Maurizio Hinoke jadi satu-satunya pencetak gol timnas U20 Indonesia di ajang tersebut. Yang 3 nama kemarin yang kita galau Jens Schreven kan sudah masuk. Ini di luar ya, kata manajer timnas U20 Ahmad Zaki dilansir Bola Sport, dan di antara itu ada Tim Gibbons, kemudian ada Hinoke, Maurizio, dan satu lagi Dion Marks. Itu yang direkomendasikan untuk dihadirkan tambahnya. Saat ini, nama Maurizio Hinoke dikabarkan tidak jadi diproses naturalisasi oleh Indonesia. Hal ini sebagaimana diketahui dari pernyataan salah satu komentator sepak bola Indonesia, Bung Binder, di kanal YouTube-nya. Maurizio diduga memiliki garis keturunan Indonesia keempat atau kelima sehingga tidak eligible untuk dinaturalisasi menurut FIFA. Biasanya, seorang pemain bisa membela sebuah negara yang punya keturunan maksimal ketiga atau dari kakek nenek dari silsilahnya. Untuk kasus Maurizio Hinoke ini diduga memiliki keturunan Indonesia dari atas kakek atau neneknya. Maurizio Hinoke yang rencananya mau dinaturalisasi oleh PSSI, tapi saya mendapatkan informasi Hinoke sulit dinaturalisasi karena sudah lebih dari 3 garis keturunan, kata Bung Binder di channel YouTube-nya. Dia punya garis keturunan Indonesia, kalau nggak salah di atas dari neneknya. Itu yang saya dapat informasinya. Gak tahu benar atau enggak, jadi belum tentu juga dia akan bisa dinaturalisasi. Kita akan tunggu saja nanti gimana proses dan progres tentang naturalisasi Hinoke, tambahnya. Sementara itu, di media sosial tersebar pula kabar Maurizio Hinoke mulai tidak mengikuti Instagram timnas Indonesia. Kita coba mengecek Instagram Maurizio dan memang tidak ada timnas Indonesia di daftar followernya atau yang diikuti. Belum ada jawaban resmi dari PSSI mengenai kabar Maurizio Hinoke ini. Kita nantikan update ke depannya, apakah benar-benar tidak bisa dinaturalisasi atau hanya sekedar isu belaka.
PSSI memastikan bahwa STY akan tetap menjadi pelatih timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 atau sebelumnya disebut Piala AFF. Sebelumnya, sempat beredar bahwa PSSI akan menggantikan posisi Sintayong di ajang ASEAN Cup 2024. Pasalnya, jadwal turnamen itu sangat mepet dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada akhirnya, PSSI memastikan Sintayong tetap menangani skuad Garuda untuk ASEAN Cup 2024. Meski begitu, pemain yang akan dibawa adalah dari tim U23. Kemarin, sesuai arahan Pak Ketua Umum saat rapat, beliau menyampaikan sudah disepakati dengan Coach Sintayong bahwa yang akan dipakai untuk SEA Games untuk Piala AFF 2024 adalah yang akan main di SEA Games, berarti U23 dengan pelatih Sintayong, kata Sumarji saat ditemui di Jakarta Rabu malam. Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional PSSI menegaskan bahwa keputusan ini sudah final dan telah disepakati bersama dengan Sintayong. Mengetahui kabar ini, media Vietnam ikut merespon dengan mereka beranggapan bahwa Golden Stars Warrior bisa punya peluang lebih besar untuk juara melihat timnas Indonesia yang hanya akan diperkuat pemain muda. Timnas Indonesia pasti akan menggunakan skuad muda untuk Piala AFF 2024. Dan ini menjadi peluang besar bagi rivalnya, termasuk Vietnam, tulis laporan Soha VN. Walau begitu, media Vietnam tetap mengapresiasi langkah timnas Indonesia menggunakan pemain muda, sebab ini menunjukkan bahwa perkembangan tim merah putih itu baik. Langkah Indonesia ini membuktikan bahwa sepak bola mereka memiliki perkembangan terbaik di Asia Tenggara, jelas laporan media Vietnam. Mereka menjadi satu-satunya tim yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tampaknya tidak terlalu tertarik di kancah regional lagi seperti Piala AFF sambungnya. Adapun timnas Indonesia sendiri tergabung di grup B ASEAN Cup 2024 bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Bagaimana menurut kalian guys?